Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, pada kuliah kewirausahaan kali ini, kita akan membincang tentang inovasi dan peluang bisnis. Kuliah sebelumnya itu tentang mindset. Jadi, hal yang perlu dimiliki setelah mindset itu adalah inovasi, karena inovasi ini akan mencerminkan seberapa tajam kita menemukan peluang-peluang bisnis. Nah, ini materi-materi yang akan dikemukakan pada hari ini, pada kuliah kali ini, yaitu mereview kewirausahaan, inovasi dan karakteristiknya, sumber inovasi dan peluang bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah quiz time. Oke, saya berikan gambar sederhana di sini. Ada yang tahu gambarnya siapa ini? Ya, ini adalah dua penemu listrik. Meskipun kita tahu bahwa listrik itu sudah pernah ditemukan di era-era sebelumnya. Tetapi yang kita kenal itu adalah Thomas Alva Edison. Itu yang beredar. Tapi sebenarnya kalau dibaca referensi-referensi, justru yang paling berjasa dalam penemuan listrik itu adalah Nikola Tesla. Anda bisa baca ya perdebatan mereka bagaimana Nikola Tesla sebenarnya yang lebih hebat daripada Thomas Alva Edison. Bahkan Thomas Alva Edison ini dianggap mencuri ide dari Tesla. Itu berkaitan dengan arus AC/DC kalau saya tidak salah. Silakan dibaca dan menarik menjadi bahan referensi bahwa bagaimana seorang yang inovator sebenarnya tapi tidak begitu populer. Oke, itu sebagai pengantar saja, penghangat bahwa membincang inovasi itu tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Nah, oke, ini ada salah satu penulis sekaligus pengusaha, wirausaha, namanya Peter F. Drucker. Dia menyebut bahwa seorang wirausaha itu adalah pribadi yang mencintai perubahan, karena dalam perubahan tersebut, peluang selalu ada. Ia akan selalu mengejar peluang tersebut dengan cara menyusun suatu organisasi. Jadi, saya meng-highlight 3 kata di sini, yaitu perubahan, peluang, dan organisasi. Jadi, kalau mau menjadi inovator, ya harus mencintai perubahan. Karena dari setiap perubahan, di situ ada peluang. Dan untuk bisa memanfaatkan peluang itu menurut Drucker ini, ya kita harus punya organisasi yang bagus. Organisasi dalam artian kemampuan memanajemen perubahan, memanajemen ide, memanajemen tindakan. Ya, intinya mengorganisasi, merencanakan, mengorganisasikan sampai kepada tindakan evaluasinya. Nah, seperti sekarang ini, perubahan kehidupan ya, perubahan siklus hidup kita yang dipaksa dirubah oleh corona. Jadi corona itu hanya merusak satu sisi kehidupan kita, interaksi, tapi berdampak terhadap hampir semua sisi kehidupan kita. Nah, perubahan ini ada tidak yang bisa melihatnya sebagai peluang? Saya yakin pasti ada. Nah, termasuk beberapa dosen berkata termasuk ini juga, kita dipaksa beradaptasi membuat konten-konten belajar yang menarik. Karena di offline cuma mahasiswa kita yang tahu, tapi kalau online semua orang bisa melihat dan sekaligus menilai. Nah, di situ juga menurut saya dibutuhkan inovasi. Nah, ini hanya pengulangan dari materi yang awal-awal bahwa bicara wirausaha itu bukan sekedar bicara profit ya, bicara profit yang banyak. Ada wirausaha sosial, ada intrapreneur, ada technopreneurship, atau technopreneur, clear ya. Dan saya yakin banyak lagi preneur yang lain
Teman saya ada menyebut sebagai teacherpreneur. Tapi ingat bahwa bicara entrepreneurship itu bukan sekadar bicara tentang profit, tapi di situ ada spirit, di situ ada semangat. Kalaupun ada profit di situ, itu hanya dampak dari aktivitas kita berwirausaha. Dia hanya dampak, bukan bukan tujuan itu sendiri. Oke, saya selalu mengulang-ulang ini bahwa kewirausahaan itu agak mudah diungkapkan, tapi sebenarnya menjalaninya susah. Dan semua orang sebenarnya berpotensi menjadi wirausahawan, ya, atau wirausahawati. Nanti kita dibilangi bias gender. Nah, kalau kita coba merangkum, jadi ini beberapa pendapat yang saya rangkum ya. Di sini ada berani menghadapi risiko, self motivation yang tinggi, memanfaatkan peluang yang sama dengan Drucker tadi ya. Menciptakan usaha baru atau inovatif sama saja, dan mandiri. Nah, 3 dari sikap ini saja kita miliki ini sudah luar biasa. Self motivation, peluang, menangkap peluang, dan inovasi itu sudah luar biasa. Apalagi kalau keenam-enamnya, itu sudah luar biasa. Nah, ya tapi ini perlu latihan-latihan tersendiri untuk bisa menginternalisasi ke dalam diri kita, sekaligus tahap selanjutnya mengeksteriorisasi. Jadi diinternalisasi dulu bagaimana memotivasi diri sendiri, bagaimana membangun uh, mindset inovatif dan mindset mandiri. Nah, di referensi yang lain saya mendapatkan ini, bahwa entrepreneur itu adalah somebody who has idea. Jadi orang yang punya ide, must have some, harus, must ya, dia menggunakan kata-kata must, berarti harus, wajib, hukumnya. Wajib mempunyai beberapa skill bisnis. Ya, dia masukkan di sini ide, ideation, bagaimana mengkreasikan ide, creativity, dan innovation. Somebody who assume risk, ya seseorang yang harus berani berhadapan dengan risiko. Nah, ini yang apa namanya yang membedakan dengan sebelumnya. Di sini tidak menyebutkan secara spesifik tentang profit, tetapi definisi di sini menyebutkan tentang desire to make profit. Jadi lebih apa namanya? Lebih tegas menyebutnya ya, lebih tegas menyebutnya. Oke, itu sekilas tentang entrepreneur, dan saya yakin banyak lagi yang lain tentang makna kata-kata ini. Tapi saya yakin semuanya pasti bernilai positif dan bagus. Tinggal kita bagaimana menginternalisasinya dalam diri kita. Oke, selanjutnya sering lain kita bahas lagi tentang inovasi. Nah, inovasi juga ini sering kita dengar ya, di ruang-ruang kelas, dosen kita, guru kita, atau pejabat kita sering mengucapkan bahwa kita harus berinovasi. Jadi ini gampang diungkapkan tetapi agak berat dalam implementasinya. Oke, ini saya kutip dari bukunya Kotler pada suatu jurnal. Jadi inovasi itu berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Jadi ternyata inovasi itu bukan cuma produk berupa barang, dia juga bisa jasa, bisa juga ide. Nah, kalau bisa ide berarti sebenarnya bisa juga proses, termasuk misalnya proses belajar mengajar. Bisa dibayangkan kalau tidak ada internet, bagaimana kita mengajar dulu pakai kapur ya. Saya masih mendapati dulu mengajar diajar menggunakan itu LCD, di mana dosen kita itu harus memfotokopi bahannya dengan kertas bening dengan terbalik. Oh, itu repot kalau mengangkatnya dulu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa inovasi itu bisa dalam bentuk produk berupa barang jasa ide dan bahkan tempat, dan inovasi dalam bidang manajemen. Bisa proses kerja, proses produksi, proses keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Nah, tapi
inovasi juga ini kadang menjadi dilema sebenarnya, karena biasanya banyak orang mengatakan inovasi penting tetapi sekaligus anti kritik, ya. Ini saya membaca di sebuah tulisan presentase Jonathan, siapa namanya nih? Jonathan Bender, tentang why criticism is good for innovation. Eh, jadi dia mengatakan, siapa ini, si Jonathan ini mengatakan people need to be pushed hard by criticism. Jadi orang-orang itu membutuhkan dorongan yang keras dari kritik itu. Jadi meskipun kritik itu dianggap apa namanya, orang biasa negatif, tapi sebenarnya itu sangat dibutuhkan ya di dalam membangun daya inovasi kita. Nah, kenapa saya katakan tadi ini seperti dilema? Jadi kalau saya gambarkan seperti begini, siklusnya itu kritik itu sebagai cikal bakal untuk melahirkan inovasi baru, ya. Makanya kalau di kampus kita dilarang mengkritik sesuatu, itu sebenarnya kurang tepat, karena tidak ada inovasi yang tidak mengkritik produk atau ide sebelumnya, ya. Misalnya di teknologi handphone, itu pasti ada kebaruannya. Kebaruannya itu biasanya kalau di iklannya dia mengkritik eh, produk-produk sebelumnya. Ya banyak lah ya, misalnya industri otomotif, itu kadang dia berbeda dalam hal misalnya pewarnaan, modelnya yang sporty, apalagi namanya kecepatannya. Oh, ini mobil kecepatannya hanya sampai sekian, ini sampai sekian, ini matic, ini manual. Nah, itu kan ada proses mengkritik sebelumnya, sehingga melahirkan inovasi. Jadi kalau eh, sebenarnya kalau dikatakan kritik itu tidak boleh, tidak tepat juga. Justru kritik sangat kita butuhkan, karena dari situlah akan muncul daya kreativitas yang tinggi. Nah, sekali lagi, aneh memang kalau kita di kampus biasa diajarkan untuk mengkritik jurnal, tetapi mengkritik dosen itu biasanya bisa berbahaya, dan itu bisa mengambil inovasi dan uh, menciptakan keterbelakangan. Apalagi di era sekarang ini, masyarakat informasi baru. Ini saya dapat di buku Reinventing the Corporation, yang menyatakan begitu perlunya suatu basis pendidikan yang dapat menciptakan kreativitas dalam suatu masyarakat informasi yang baru. Jadi basis pendidikan kita memang harus menjadi garda terdepan ya di dalam menciptakan inovasi ini. Artinya apa? Kalau pendidikan itu harus menjadi garda inovasi, berarti mestinya di situ ada semacam siklus kritik, inovasi, kritik, inovasi. Jadi bukan sekedar kritik ya. Saya mengingat kata-kata senior saya bahwa semestinya anak muda itu dalam melakukan kritik, rumusnya ada 3K. Pertama, disampaikan dengan konkret. Ya, kritiknya harus konkret. Yang kedua, kritiknya itu bersifat konstruktif. Yang ketiga, disampaikan dengan kasih sayang. Jadi kritiknya konkret, konstruktif, dan disampaikan dengan penuh kasih sayang. Saya kira kalau itu bisa berjalan dengan bagus, maka orang akan mencari kritik. Jadi bukan sekadar mencela atau nyinyir tanpa apa namanya. Jadi kritik dengan nyinyir itu beda ya. Nah, formulanya bisa kayak tadi, konkret, konstruktif, dan disampaikan dengan penuh kasih sayang. Ya mungkin ada kalanya orang demonstrasi itu tidak tidak melulu membakar ban ya. Mungkin sekali-sekali bakar ikan atau bakar sampah misalnya, sekaligus membersihkan sampah-sampah. Oke. Okay. Nah, ini ada yang menurut saya baru juga, menurut saya baru ya, bahwa daya inovasi itu biasanya
sangat dekat dengan daya kreativitas, ya. Jadi kreativitas itu menurut si apalagi namanya ini Dollinger itu adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik daripada algoritmik. Nah, ada dua kata di sini yang menurut saya bagus kita telaah, yaitu heuristik dan algoritmik. Apa sih bedanya itu? Bahwa katanya kreativitas itu lebih bersifat heuristik daripada algoritmik. Nah, ini sebenarnya gambar ini yang ada orang, terus ada yang dia bayangkan. Ini ilustrasi heuristik atau eh, algoritmik. Coba, coba ditebak nih. Heuristik atau algoritmik. Nah, apa perbedaan antara heuristik dan algoritmik? Jadi heuristik itu sebenarnya ilustrasinya kayak begini, gampangnya. Heuristik itu seperti kita ke satu tempat, tapi hanya diberikan peta buta. Jadi silakan cari sendiri apa namanya daerah yang Anda ingin tuju. Misalnya dari kota A ke kota B, dan Anda hanya diberikan petunjuk dari map. Mapnya itu pun kurang jelas. Maka di situ dibutuhkan kreativitas, mungkin harus bertanya, harus cari informasi dulu sebelum jalan. Ya, kira-kira heuristik itu seperti Anda cuma dikasih kail, terus silakan mencari ikan. Ya, silakan mencari ikan. Nah, sedangkan algoritmik itu adalah suatu mechanical set dari aturan-aturan. Jadi ini seperti sudah tentu ya. Kalau misalnya ilustrasinya seperti kita melempar koin. Nah, itu sudah jelas tuh apakah sisi yang angka atau sisi gambar yang naik. Sudah jelas plannya. Tapi kalau yang tadi kita cari peta, belum tentu kita menemukannya. Akan ada banyak rintangan, akan ada banyak halangan-halangan, dan mungkin kita tidak menemukan rumah yang kita ingin tuju. Tetapi kreativitas itu lahirnya dari situ. Hanya dari situ. Oke, ya mudah-mudahan bisa ditangkap ikannya tadi ya. bukan. Maksudnya penjelasannya antara heuristik dengan algoritmik tadi. Nah, jadi inovasi itu sangat dekat hubungannya dengan daya kreativitas. Nah, daya kreativitas pasti dekat dengan otak, dengan lingkungan kita di mana kita berada. Oke, selanjutnya dari mana saja sumber-sumber kreativitas itu bisa kita cerap, sumber-sumber inovasi itu bisa kita cerap. Banyak, tapi secara garis besar dia bisa berasal dari internal kita, diri kita sendiri, atau eksternal. Internal itu dari dalam diri kita, eksternal itu ya bisa dari lingkungan kita di mana kita berada, dari bacaan-bacaan kan. Di sini saya coba merangkum beberapa bahwa inovasi bisa muncul dari mana saja. Misalnya dari dalam internal, mungkin karena Anda sering melakukan perenungan, melihat aktivitas orang, dan seterusnya, akhirnya bisa menemukan suatu ide baru. Sebagaimana siapa dulu yang melihat ini apel jatuh hingga menemukan teori gravitasi. Nah, dari eksternal, dari lingkungan yang kita amati, Misalnya dulu orang kalau ingusan ya, maaf saya mengambil contoh yang sedikit tidak biasa ya, ingusan. Ya mungkin kalau ingusan kita waktu kecil itu biasanya apa namanya baju kita yang dipakai untuk melap. Nah mungkin peneliti-peneliti penemu tisu itu melihat wah ini peluang bisnis nih, maka lahirlah inovasi untuk membuat bisnis, dan bisnis apa tadi, bisnis tisu dan seterusnya. Oke, hal lain ini adalah bisa diperoleh dari penelitian dan pengembangan.
Jadi tidak ada inovasi sebenarnya yang tidak ada dari proses penelitian dan pengembangan. Kenapa? Karena dalam penelitian itu pasti ada eh, proses mencari masalah, melihat kekurangan, kelebihannya, sehingga ada upaya untuk mengembangkan yang lebih bagus. Nah, inovasi juga bisa muncul dari keberhasilan dan kegagalan. Nah, coba nih biasanya yang anak-anak muda. Kalau biasanya gagal, itu biasanya gagal. Sini gagal nih, apa namanya, nembak, eh, apa namanya, pacarnya sebelumnya di pacaran gitu ya. Oh, itu akan berbagai macam inovasi yang dilakukan. Mulai dari inovasi yang paling soft, eh, membawakan bunga, titip salam lewat temannya, sampai kepada model apa namanya yang paling brutal ya, pakai baca-baca atau doti dan seterusnya. Oke, apa lagi nih? Banyak sekali ya, misalnya bisa dari melihat kebutuhan, keinginan, daya beli masyarakat. Nah, ada perdebatan sebenarnya yang mengembangkan inovasi itu kebutuhan kah atau keinginan? Nah, di situ ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Desire dengan need. Itu beda ya. Dan berbagai referensi menyebutkan yang paling menggerakkan dunia wirausaha itu adalah desire, keinginan. Itulah makanya iklan kalau kita perhatikan, tujuan iklan itu sebenarnya adalah mengubah desire, keinginan menjadi seolah-olah kebutuhan. Jadi eh, alam bawah sadar kita itu dipaksa mengimajinasikan bahwa produk itu kita butuhkan, meskipun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, coba lihatlah misalnya produk-produk makanan, pakaian, karena iklan yang banyak yang bisa memanipulasi keinginan kita, akhirnya kita membelinya. Nah, disitulah sisi-sisi tertentu dari kehebatan iklan yang bisa mengubah secara psikologis alam bawah sadar kita, awalnya hanya keinginan, terus direproduksi terus menjadi seolah-olah seperti kebutuhan. Oke, hal yang lain karena berkaitan dengan kebutuhan ini sepertinya penting untuk melihat piramida kebutuhannya siapa nih? Maslow. Jadi Maslow itu pernah membuat penelitian dan akhirnya dia membuat piramida tentang kebutuhan manusia, kebutuhan manusia. Oke, ini piramida Abraham Maslow. Ini dia temukan berdasarkan hasil penelitiannya ya, bahwa hierarki kebutuhan kita itu ada kebutuhan fisik, physiological needs, ada safety needs, ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs, sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri. Di kebutuhan paling dasar saja ini misalnya kebutuhan fisik ya, kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh itu ada gambarnya saya lihat di situ ya, gambar itu kebutuhan-kebutuhan seputar ya, kebutuhan-kebutuhan fisik kita, panca indera kita. Kita butuh udara segar, kita butuh udara dingin, adalah AC. Kita butuh fasilitas pendidikan, perumahan, adalah bisnis properti. Kita butuh air yang bersih, lahirlah air kemasan dan seterusnya. Dengan berbagai apa namanya diversifikasi, susahnya apa, dengan berbagai varian-varian produk ya. Nah, kebutuhan yang di atasnya adalah kebutuhan keamanan. Ya, bisnis security misalnya, bisnis polisi, bisnis keamanan, itu kan semuanya bisnis sebenarnya. Nah, hanya ada yang dimonopoli sama negara, ada yang swasta. Jadi bisnis keamanan, bisnis-bisnis apa, termasuk payung ya, itu gambarnya bisa kita lihat. Nah, lebih tinggi adalah kebutuhan sosial, ya, rasa ingin dicintai, berafiliasi, berkelompok. Nah, itulah barangkali kenapa lahir di situ apa namanya, sosial media yang begitu masif, karena orang butuh berafiliasi. Sampai-sampai dia lebih akrab sama teman mayanya daripada tetangganya sendiri. Oke, seterusnya orang butuh penghargaan.
akan prestasi, makanya ada lomba-lomba, ada event-event lomba, ada SEA Games, apa segala macam. Kan orang butuh apa namanya prestasi, orang butuh prestasi dan seterusnya. Dan kebutuhan yang tertinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi di sini kalau kita lihat makin ke atas itu makin bersifat sebenarnya non materi, ya, makin ke bawah itu makin materi. Uh, ini sudah bakat-bakat kreativitas. Nah, dengan melihat ini sebenarnya ini sekaligus menjadi peluang bisnis ya, peluang bisnis. Apalagi kalau kita diversifikasi berdasarkan apa namanya tingkat usia dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi inovasi itu muncul dari mana saja? Banyak sekali, dari persaingan, dari kondisi apa demografi struktur penduduk ya. Dulu kita kenal distro itu adalah eh, apa namanya kebiasaan anak pang ya. Anak pang itu distro-distro, distributor outlet. Tapi karena pasar meresponnya dengan sangat adaptif, distro itu apa namanya ditiru oleh orang lain. Distro itu dulu kelompok-kelompok kecil saja, jalan-jalan di pinggir jalan, terus uh, ada orang mengatakan dibajak oleh kapitalisme terus menjadi industri. Padahal awalnya distro itu adalah perlawanan terhadap industri besar. Nah, disitulah barangkali kehebatan kapitalisme apa namanya mengadaptasi bisnis kecil. Apalagi perubahan selera, e-text ini bisa dibaca ya banyak sekali. Nah, mungkin di sini dari berbagai macam sumber-sumber inovasi ini munculnya teman-teman bisa mencari apa namanya ya contoh-contohnya yang lebih real. Oke, saya maaf ya ini ada double kayaknya nih ya, double. Oke, yang Anda tunggu adalah quiz time ya. Jadi ini kuisnya silahkan ini ada 2 pertanyaan. Tolong dikemukakan perbedaan antara pebisnis, wirausaha, dan penemu atau inventor. Berikan contohnya. Yang kedua, dengan menggunakan sumber-sumber inovasi tadi, ya silahkan ya, dikemukakan minimal 3 inovasi. Inovasi itu berdasarkan materi sebelumnya bisa produk, ide, apalagi proses, dan lain-lain ya. Nah, ini di-upload ke folder drive masing-masing yang linknya saya sudah berikan ke email masing-masing. Silakan dibuat sebagus mungkin dan di-upload ke foldernya masing-masing ya. Nanti saya periksa dari situ. Oke, terakhir ini adalah sumber inovasi menurut Peter Drucker, bukan Drakor ya, drama Korea bukan. Oke, apa namanya slide sebelumnya ini juga sudah mengungkapkan ini ya, pengetahuan baru, demografi, ketidaksesuaian itu bisa banyak hal ya, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan bisa menjadi sumber-sumber inovasi, hal-hal yang tidak diperkirakan ya kayak corona ini ya. Saya mendapat informasi di media bahwa Iran itu sudah apa namanya dia bisa mengubah situasi yang demikian menakutkan ini menjadi peluang. Jadi saya baca di mana itu ya, di Detik ya atau di Paris Today bahwa negara yang diembargo itu sudah bisa mengekspor, bahkan beberapa negara sudah meminta apa rapid testnya dengan penyembuhan pasien yang tinggi. Itu salah satu contoh apa namanya sesuatu yang tidak diperkirakan bisa diubah menjadi peluang-peluang. Menurut saya itu sangat luar biasa. Oke, saya kira banyak lagi contoh-contoh lain. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.